Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 251. Oh, apakah kalian wanita cantik sedang bergosip? Apakah kalian membicarakan tentang siapa yang akan menjadi yang pertama? Yakinlah, tidak akan ada pilih kasih di antara kalian para wanita. Seorang preman meletakkan tangannya di bahu tubuh sensual Cecilia Zakari, wajahnya celaka dan penuh nafsu. Cecilia panik, dan berteriak marah padanya. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Menurutmu aku kotor? Jangan khawatir, kau akan lebih kotor dariku dalam beberapa saat. Tapi aku tidak akan pernah memberimu sikap dingin. Penjahat itu menyentuh rahangnya, air liur hampir keluar dari mulutnya yang kotor. Wajah Angel Queen memutih. Dia bersembunyi di balik Mandy Zimmer, di ambang air mata. Mandy melindungi Angel di pelukannya sambil berdiri. Dia tahu bahwa penyebab kekacauan ini tidak lain adalah Nia Howell. Nia, aku tahu kita punya banyak konflik di masa lalu. Aku akan minta maaf. Apakah ada alasan bagimu untuk melakukan ini? Kata Mandy sambil mengerutkan alisnya. Mandy, apakah kau pikir aku peduli dengan jumlah pria yang kau miliki di luar sana? Bagaimana aku bisa tahu hubungan seperti apa yang kau miliki dengan mereka? Aku benar-benar gemetar di sepatu botku sekarang. Suamiku, lindungi aku. Kata Nia, pura-pura ketakutan. Jamie Brooke tertawa terbahak-bahak dan berkata. Jangan khawatir sayang. Aku berbeda dari sekantong sampah yang tidak berharga itu. Aku bisa melindungi istriku sendiri. Jika seseorang bahkan menyentuh sehelai rambutmu, aku akan membuat orang itu berlutut. Oh suamiku, kamu sangat jantan. Tentu saja. Tentu saja. Nia dan Jamie pada saat itu sangat tidak bermoral. Sayang, apakah kamu sudah lupa bagaimana kita menghabiskan malam romantis kemarin? Mengapa kamu mengabaikanku sekarang? Kamu harus bertanggung jawab. Preman itu berkata kepada Mandy sambil tertawa kecil, mengulurkan tangannya untuk bermain dengan rahangnya. Aku bahkan tidak mengenalmu. Aku akan menuntutmu karena fitnah. Mandy menghindar dengan tergesa-gesa, amarahnya memuncak hingga dia gemetaran. Menuntutku. Lanjutkan. Penjahat itu tertawa. Dengan cara ini, kita akan bersama selamanya. Aku suka wanita cantik terjerat denganku. Petik 2. Penjahat itu terus mengedipkan mata, ekspresinya mengerikan. Bab 252. Mandy Zimmer dan yang lainnya sangat ketakutan. Mereka tahu konsekuensinya jika mereka mengacaukan preman-preman ini, bahkan jika mereka kaya. Baiklah Nona, berhentilah berjuang. Apa kutipan dari sesuatu tentang menikmati sesuatu? Preman di depan telah memicu keingintahuannya. Jika kau tidak bisa menolaknya, belajarlah untuk menikmatinya. Preman lain menjawab. Benar, begitulah. Penjahat di depan tertawa terbahak-bahak. Baiklah Nona, mari kita mulai oke. Penjahat itu sudah meraih wajah Mandy segera setelah dia selesai berbicara. Tamparan. Mandy dengan amarah yang meluap-luap, otomatis menamparkan wajah preman itu dengan ayunan telapak tangannya. Penjahat itu membeku. Mereka jelas terkejut bahwa wanita yang tampak tidak berbahaya seperti domba ini bahkan memiliki keberanian untuk memukul mereka. Beraninya kau memukulku. Kamu keparat. Apa kau tidak punya rasa malu? Kau pikir kau jagoan ketika kami tidak memperlakukanmu dengan kasar. Dasar. Preman yang ditampar itu sangat marah. Dia malu, mereka semua hidup di jalanan, bagaimana mereka bisa memiliki hati yang lembut untuk para wanita? Penjahat itu menendang Mandy dan teman-temannya hingga jatuh. Mandy sangat menderita. Ketiga sahabat itu saling mengangkatnya berdiri. Mandy mengalami yang terburuk, dan dia tidak bisa berdiri dengan benar setelah tendangan itu. Angel dilindungi dan tidak memiliki terlalu banyak luka. Dia bergegas ke Mandy dan berteriak pada preman. Beraninya kau memukulnya. Aku akan memanggil polisi untukmu. Polisi. Para preman tertawa terbahak-bahak sekali lagi.
Apa kau marah? Kau memukulku terlebih dahulu dan sekarang kau mengancam akan memanggil polisi. Panggil mereka kalau begitu. Mari kita jalan-jalan ke stasiun dan lihat siapa yang lebih takut pada siapa. Tapi bahkan jika kami masuk penjara, aku berjanji kau akan hidup menyedihkan selama sisa hidupmu. Kau ingin mencoba darah anjing yang dituangkan ke seluruh rumahmu setiap hari. Setelah mendengar ini, wajah Angel menjadi putih. Dia tahu bahwa para penjahat ini tidak boleh dianggap enteng. Mandy memegangi perutnya yang sakit saat berbicara dengan Nia Howell. Apakah kau benar-benar harus sejauh ini? Apa yang disebut dendam kita hanya tentang seorang pria yang menyukaiku ketika kau naksir dia di sekolah belum lama ini? Apakah kau benar-benar membutuhkan orang-orang ini di sini untuk berurusan denganku? Mandy, aku sudah memberitahumu. Orang-orang ini tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Beraninya kau mencoba menyalahkanku saat kau melakukan sesuatu yang mengerikan sendirian. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku adalah target yang baik untuk kau bully? Nia menghampiri Mandy dan menuangkan anggur merah ke seluruh wajah Mandy. Siapa yang tidak tahu bahwa kau hanya berpura-pura murni ketika kau berada di luar? Meskipun kehidupan pribadimu berantakan, berselingkuh dengan siapa yang tahu berapa banyak pria, kau masih di sini berpura-pura. Nia tidak menunjukkan prinsip moral pada saat ini. Dia ingin mencemarkan nama baik Mandy apapun yang terjadi. Dia ingin balas dendam. Ini adalah cara untuk memfitnahnya, dan membiarkan anak laki-laki di kelas menyerah mengejar Mandy. Meski semua orang sudah menikah, Nia masih belum bisa menerima apa yang terjadi di masa lalu. Semua orang sangat menyayangi Mandy. Bagi Nia, tidak seperti ini seharusnya. Dia ingin semua orang tahu bahwa dia lebih baik daripada Mandy Zimmer, dan bahwa dia menjalani kehidupan yang lebih baik daripada Mandy Zimmer. Nia, apa kau yakin tidak membicarakan dirimu sendiri? Mandy tidak pernah memiliki hubungan sejak dia mulai sekolah. Kau, di sisi lain, kau mendapatkan pacar yang berbeda setiap 2-3 hari. Kita semua tahu tentang ini. Angel membantah. Omong kosong. Aku akan merobek mulutmu. Nia gelisah. Dia bahkan menjalani operasi rekonstruktif sebelum menikahi Jamie Brooke, dan dia berpikir bahwa dia tidak pernah memiliki hubungan apapun sebelumnya. Bagaimana dia bisa menerima bahwa Angel mengadu padanya tentang masa lalunya? Nia segera menjambak rambut Angel dan mulai bergulat dengannya. Mandy dan Cecilia secara alami melompat untuk membantu ketika mereka melihat perkelahian itu terjadi. Nia pasti akan kalah jika dia bertarung melawan 3 orang. Jamie membeku sebentar, jelas cemas pada Nia. Dia tidak peduli untuk mengekspos dirinya tentang preman yang menjadi anak buahnya, dan dengan keras memerintahkan mereka. Kalian menikmati pertunjukan. Kejar mereka. Para preman mendengar perintah itu. Kelembutan yang mereka miliki terhadap para wanita pada awalnya telah dibuang keluar jendela, dan mereka segera menarik mereka menjauh dari Nia. Rambut Nia berantakan seperti ayam betina saat itu. Dia tidak memikirkannya dan menunjuk ke arah Mandy. Pegang dia diam. Tamparan. Setelah dia selesai berbicara, dia mengayunkan telapak tangannya dengan keras ke wajah Mandy. Lalu selusin lagi, dan lagi, sampai wajah Mandy sembab. Aku membiarkanmu memukulku. Jika kau tidak berlutut di hadapanku hari ini, bahkan jangan berpikir untuk keluar dari sini hidup-hidup. Nia sangat marah. Jamie dengan kejam berjalan ke depan dan masing-masing menamparkan wajah Angel dan Cecilia. Kau berani memukul istriku. Apakah kalian berdua benar-benar ingin mati seburuk ini? Bab 253. Di aula samping Hot Spring Villa. Harvey York duduk santai di sofa sementara Liam Stone gemetar di depannya. Setelah diceramahi oleh Tyson Woods selama beberapa hari terakhir, Liam mengetahui identitas Harvey York yang sebenarnya. Ketika dia menghadapi Harvey, dia hanya bisa menurut. Bahkan tidak ada perlawanan yang ditemukan dalam dirinya. Liam tahu jika Harvey bahkan menunjukkan sedikit apa yang mampu dia lakukan, membuat Liam terbunuh hanyalah tugas yang sepele. Menunjukkan belas kasihan Tyson rupanya juga dilakukan Harvey York. Jika tidak,
Liam pasti sudah tidur dengan ikan. Kudengar kau masih melindungi keluarga Brooke. Sepertinya kau baik-baik saja di Niumhi. Harvey bahkan tidak melirik Liam, malah dia terus memainkan ponsel lamanya di tangannya. Setelah mendengar ini, Liam mulai gemetar cemas. Tuan York, ini hanya hubungan masa lalu. Jika Tuan York menganggap keluarga Brooke tidak layak, anak buahku akan memutuskan hubungan dengan mereka mulai hari ini dan seterusnya. Orang-orangmu. Harvey mendongak, tersenyum tipis. Tamparan. Liam Stone menamparkan wajahnya sendiri dan berkata, orang-orang Tuan York, maksudku, lidahku kilir, tolong jangan terlalu memperhatikannya. The Brooks hanyalah keluarga kelas 2, kualifikasi apa yang mereka miliki untuk membiarkan anak buahku mengawal mereka? Tentu saja, jika kau ingin menghasilkan sedikit uang, aku tidak akan memutuskan hubunganmu. Tetapi hal-hal yang harus dan tidak boleh kau lakukan, kau harus mengetahuinya sekarang. Jika tidak, ingatlah bahwa aku bisa melepaskanmu, atau membuatmu berharap kau mati. Harvey berkata dengan tenang. Harap yakinlah, Tuan York. Aku hanyalah anjing setiamu. Siapapun yang Anda minta saya gigit, saya akan melakukannya. Tidak akan ada keluhan. Liam mengucapkannya dengan jujur. Benar, aku mendengar bahwa orang Canebrook ini cukup terkenal. Apakah kau telah mendukungnya? Tanya Harvey. Liam tampak sedikit bingung setelah mendengar ini. Dia bertanya dengan lembut. Tuan York, Canebrook secara teknis adalah pewaris keluarga Brooke. Dia biasanya sangat hormat di depanku. Karena itu, saya mendengar dia menjadi sangat bombastis ketika dia di luar. Setelah mendengar Harvey berbicara tentang Cane, Liam mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini adalah wilayah keluarga Brooke, dan dia mulai memperhatikan bahwa ada hal-hal yang agak mencurigakan. Apakah keluarga Brooke tidak menyenangkan Tuan York? Jika tidak, dengan identitasnya saja, mengapa dia datang ke sini untuk menemuiku sendiri? Lagi pula, bukankah Cane meminjam beberapa preman dari sini beberapa waktu lalu? Bagaimana jika para preman ini? Keringat dingin mulai membanjiri wajahnya. Cane baru saja mengatakan bahwa seseorang telah menyinggung menantu perempuannya, tetapi dia tidak mengatakan siapa. Bagaimana jika orang itu adalah istri Harvey York? Kemudian, Liam Stone bahkan tidak bisa memikirkan konsekuensi yang akan terjadi. Yah, Canebrook punya keponakan bernama Jamie Brooke kan? Istrinya dan aku memiliki sedikit konflik. Bukan masalah besar, ingatkan saja dia untuk tidak menimbulkan masalah. Hari ini adalah pertemuan kelasnya, dan aku ingin dia bahagia. Jangan membuat keributan. Kata Harvey santai. Dia benar-benar tidak bermaksud buruk atau memiliki niat untuk membuat masalah. Dia sangat berharap Mandy bisa dengan senang hati menghabiskan kelasnya berkumpul. Pidato yang diberikan Harvey membuat Liam merinding. Dia langsung berlutut. Suara lututnya membentur lantai. Apa-apaan? Apa aku sedang mempermalukan diriku sendiri? Ketika Cane datang untuk meminjam beberapa orang, dia bahkan tidak mengundangnya dan meminjamkan Cane apa yang dia inginkan. Jika saja Liam tahu bahwa orang yang dibicarakan Cane adalah istri Harvey York, bahkan jika para dewa menghendakinya, dia tidak akan pernah meminjamkan anak buahnya kepada Cane. Dia bahkan akan memperingatkan Cane untuk menjaga dirinya sendiri. Liam bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Penglihatannya menjadi gelap, dan keringat dingin menetes di wajahnya. Tuan York. Ada yang tidak beres. Kita harus segera menuju ke aula. Setelah melihat wajah ketakutan Liam, Harvey mengerutkan kening. Baru saja, Canebrook meminjam beberapa pria dariku dan berkata bahwa dia akan membawa mereka ke aula untuk mengurus. Liam Stone yang tinggi dan perkasa pada saat itu membuat penglihatannya menjadi gelap. Jika terjadi kesalahan, bukan hanya keluarga Brooke yang akan hancur, bahkan Liam pun harus mati bersama mereka. Menyinggung orang di depannya bukanlah masalah besar. Menyakiti istrinya, di sisi lain, akan mengundang nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bukankah Covey Chat mencoba memukul Mandy sebelumnya? Apa yang terjadi padanya sekarang? Liam mudah saja, bisa menjadi bawahan Tyson Woods.
Ko Fei Cat bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi bawahannya. Bahkan jika dia melakukannya, peringkatnya akan lebih rendah daripada peringkat Liam. Tetapi bagaimana jika anak buah saya secara tidak sengaja melewati batas dan melukai istri Tuan York? Istri bosku. Kepala Liam mulai berputar, kakinya bahkan tidak bisa bekerja dengan baik. Meskipun Liam telah membayar harganya dan bertahan di bawah Tyson, dia harus kembali ke neraka karena ulah keluarga Brooke. Harvey bahkan tidak memukul Liam dan menatap dan menendang pintu hingga terbuka dengan bahu dingin, lalu bergegas keluar ruangan. Kaki Liam lemah seperti tongkat tipis, tapi dia masih mengikuti Harvey keluar ruangan dengan kakinya yang goyah. Bab 254. Di aula utama, wajah Mandy Zimmer menjadi bengkak karena pemukulan, dan mulutnya dipenuhi darah segar. Cecilia Zachary dan Angel Quinn juga tidak mudah, dipaksa jatuh ke tanah oleh para preman. Siswa lain terkejut. Meskipun mereka pikir Nia Howell bertindak terlalu jauh, tidak ada yang mau membujuknya keluar dari ini. Bahkan pengagum Mandy pada saat itu gemetar di sepatu bot mereka. Tidak ada gunanya. Nia haus darah. Jika ada di antara mereka yang angkat bicara, kepala mereka akan ditusuk. Menantu sampah yang tidak berguna itu belum kembali. Ini istrinya. Dia bahkan tidak melindungi istrinya. Apakah kita harus melakukannya untuknya? Siapa yang tahu jika dia menebusnya setelah melihat ini? Kehormatan macam apa yang dimiliki menantu yang menumpang? Bahkan jika dia ada di sini, apakah dia bisa menangani situasi ini? Bahkan Jamie dari keluarga Brooke. Ah, Mandy benar-benar kacau kali ini. Akan sangat bagus jika semuanya bisa berakhir seperti ini. Bagaimana jika preman ini? Para siswa tidak bisa menyaksikan pemandangan seperti ini. Mereka tidak percaya bahwa ratu kecantikan sekolah mereka telah sampai pada titik ini. Kalau saja dia menikah dengan pria yang lebih cakap, dia tidak akan diganggu seperti ini sekarang. Di mata banyak orang, datang atau tidaknya si menantu Harvey tidak terlalu membuat perbedaan. Bahkan jika dia datang, bisakah dia menghentikan ini terjadi? Menantu yang menumpang seperti dia, sekantong sampah yang tidak berharga, apa yang bisa dia lakukan? Lucu sekali. Jika dia mampu melakukan ini, lalu mengapa dia dikenal sebagai sampah di seluruh Niumhi? Mandy, aku menyuruhmu berlutut. Tamparan lagi oleh Nia menghantam wajah Mandy. Ini bukan pertama kalinya Nia mengatakan itu. Nia tidak meminta para preman untuk memaksa Mandy berlutut, karena dia ingin Mandy melakukannya dengan rela. Nia tidak hanya ingin melukai Mandy, dia juga ingin merendahkan martabat Mandy. Mandy tersenyum tipis yang tidak terlihat jelas, dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Nia tahu bahwa keluarga Brooke adalah otoritas Niumhi, dan tempat ini adalah wilayah mereka. Apapun yang terjadi di sini akan diselesaikan oleh mereka. Dia akan aman dan sehat. Dia menjambak rambut Mandy dan mulai menariknya. Apakah kau ingin melihat para penjahat mencemarkanmu di sini? Biarlah para siswa menjadi saksi. Lihat betapa menyedihkannya ratu kecantikan sekolah nanti. Lepaskan dia. Jeritan marah bergema dari pintu masuk aula utama. Harvey melihat keadaan Mandy dan bergegas ke arahnya, matanya merah. Kau ingin mati nak? Preman yang memegang Mandy dengan dingin tertawa kecil. Sebelum dia bisa bergerak, Harvey sudah menendang perut bagian bawahnya, memaksanya jatuh ke tanah, meronta kesakitan. Tubuh Mandy lemah, hampir lemas di tanah. Harvey memeluknya, gemetar. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajahnya. Sebuah haus darah yang tak terkendali mendidih di seluruh tubuhnya. Bab 255. Sayang, ini semua salahku, seharusnya aku tidak pergi, apa kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Harvey gemetar saat dia berbicara, menyesali bahwa dia pergi ke titik di mana dia tersedak. Mandy hampir tidak bisa membuka matanya. Melihat Harvey di depannya memberinya rasa aman. Dia tersenyum. Sayang, aku baik-baik saja. Itu adalah pertama kalinya dia berbicara seperti itu dalam 3 tahun penuh pernikahan antara keduanya, tapi Harvey tidak menyadarinya. Dia perlahan mengangkat Mandy dari tanah,
wajahnya semakin gelap setiap detik. Para preman yang menahan Cecilia dan Angel mendorong mereka menjauh ketika mereka melihat salah satu dari mereka dipukuli seperti itu. Mereka bergegas menuju Harvey, mengepalkan tangan. Penjahat di depan tertawa. Sampah yang tidak berharga, kau masih melindungi istrimu bahkan dengan perawakanmu. Kami akan melakukannya di depanmu ketika kami selesai. Hehehe. Penjahat lainnya dengan dingin tertawa. Mereka adalah anak buah Liam Stone. Jangan menyebut menantu yang menumpang, mereka bahkan tidak akan memperhatikan orang kaya biasa. Harvey sepertinya tidak memperhatikan para penjahat itu. Dia menghibur Mandy, lalu mengambil botol bir kosong dari meja di sebelah kanannya. Menghancurkan. Harvey mengayunkan lengannya dan memukul kepala penjahat itu dengan botol. Penjahat itu sangat kesakitan, sehingga dia terbaring lumpuh di tanah. Penjahat lainnya bergegas menuju Harvey sambil berteriak dengan marah. Harvey dengan mudah menjambak rambutnya dan membenturkan kepalanya ke meja dengan kekuatan yang kuat. Bam! Ledakan keras, dan preman itu mengeluarkan banyak darah dari kepalanya. Dia berkedut tanpa henti di tanah. Setelah melihat ini, para siswa tersentak kaget. Dia pandai berkelahi. Apakah dia benar-benar sekantong sampah yang tidak berharga? Pasti kebetulan. Aku mendengar bahwa ketika orang marah mereka akan mengumpulkan beberapa kekuatan tubuh. Tapi, bagaimana dia akan membersihkan semua ini nanti? Para siswa bergosip tanpa akhir, tetapi Jamie Brooke tidak berhenti. Dia tersenyum dan menatap Harvey. Beraninya menantu yang menumpang menyentuh anak buah Liam Stone. Apakah dia tidak takut mati?